kelompok 4. Untuk yang nanti di manajemen ASN ya, yang manajemen ASN nanti diwakili dari kelompok 3A dan kelompok 4A. Untuk yang Smart ASN, nanti dari kelompok 2B dan dari kelompok 1B. Ya, nanti untuk kelompok yang tugasnya sama ya, jadi di kelompok kan ketika kelompok 3A dan 4A menyampaikan isu terkait manajemen ASN. Jadi fungsi dari paparan kita atau review kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu untuk mengantarkan panjenengan nanti ketika menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, tentunya nanti Bapak dan Ibu pada bagian deskripsi isu itu nanti Bapak dan Ibu juga akan diminta seperti ini. Jadi deskripsi isu yang pertama ini terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN, kemudian data faktanya seperti apa, dampaknya jika isu tidak diselesaikan. Oke, baik. Dari kelompok 3A silakan disiapkan siapa moderatornya dan siapa presenternya. Jadi nanti untuk pelaksanaan, oh ini yang kelompok 1, oh udah ya, udah pada masuk. Kalau sudah pada masuk semua, tadi itu sudah saya siapkan, sebenarnya saya spin ya, hanya khawatir saya di spin kalau orangnya belum ada kan repot gitu ya. Oke ya, berarti kita spin aja nggih Bapak dan Ibu, ini kelompok 1 ini juga sudah pada bergabung ya Bapak dan Ibu. Oke, kita spin saja sebentar. Oke ya, sekarang yang manajemen ASN. Oke, kita spin. Kelompok 1A sudah ready belum? Mungkin saya lewati dulu karena kelompok 1A baru pada masuk. Oke, kelompok 4A terlebih dahulu. Silahkan kelompok 4A disiapkan memandu atau memimpin jalannya diskusi tidak saya, tetapi dari moderator kelompok 4A. Monggo disilahkan. Enggak, kelompok 4A. Silahkan dari kelompok 4A. Saya lihat sudah mengumpulkan semua ya, tinggal kita review Bapak dan Ibu. Oke, siapa anggota kelompok 4A? Halo. Oke. Oke, monggo silakan untuk moderatornya bisa memimpin diskusi ini. Oke, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan, ya, mohon maaf, Bu Sandea, Sela, Pak Tatik Fajar, Bu Toatun, dan Bu Tri. Nah, di kelompok 4A ini kami mengambil manajemen ASN.
Nah, untuk itu saya persilahkan kepada eh, presentator untuk isu pertama, Ibu. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berikut ini dengan isu yang pertama dari kelompok 4A, isu manajemen ASN. Yang pertama adalah kurangnya relevansi materi pembelajaran teori sosiologi dengan realitas sosial peserta didik. Kemudian pilar manajemen ASN, yaitu kedudukan dan peran guru di sini. Data dan faktanya adalah materi sosiologi yang terlalu teoritis dan seringkali disampaikan tanpa keterkaitan dengan fenomena sosial yang dialami oleh peserta didik. Kemudian, guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional atau hanya ceramah saja satu arah, dan ini menyebabkan materi sosiologi yang terlalu teoritis menjadi membosankan. Kemudian, hasil diskusi dengan guru SMP bahwa peserta didik mampu memahami teori sosiologi, tetapi kesulitan untuk menemukan keterkaitan atau relevansi dengan kehidupan sosial di sekitar peserta didik tersebut. Kemudian, belum optimalnya penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk menganalisis isu-isu lokal dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini pihak yang terdampak adalah guru dan peserta didik, dan dampaknya adalah peserta didik hanya sebatas memahami teori sosiologi, namun kesulitan untuk mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran sosiologi dianggap membosankan bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, kurangnya partisipasi peserta didik aktif, kurangnya partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian alternatif solusinya adalah PBL dengan studi kasus berbasis isu kontemporer, diskusi dan debat aktif, pemanfaatan media sosial dan film dokumenter, dan proyek penelitian sederhana. Demikian dari isu pertama kelompok 4A. Baik, terima kasih Bu Tri atas isu yang pertama. Isu pertama ini berarti mengangkat dari sisi pendidikan guru begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu isu kedua, kami persilahkan kepada Bu Sandea. Oke, terima kasih Mbak Sela. Untuk isu kedua sendiri yaitu terkait hak dan kewajiban, di mana isunya terkait belum optimalnya informasi terkait berkas pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK. Data dan faktanya yang pertama yaitu masih banyaknya guru atau admin yang datang ke kantor tanpa kelengkapan dokumen karena kurangnya informasi yang mereka terima sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan pengamatan ketika ketika admin atau guru datang ke kantor, ditemukan bahwa sebagian besar informasi masih disampaikan secara lisan, belum terintegrasi melalui media digital atau papan pengumuman yang aktif diperbarui. Dampak yang diterima yaitu tidak efisien waktu karena harus melengkapi data yang belum sesuai. Yang kedua, kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak terlaksana. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan pelayanan informasi yang jelas dan akurat tidak optimal. Pihak yang terdampak yaitu admin SMTK masing-masing madrasah dan guru. Kemudian alternatif solusinya yang pertama membuat informasi resmi terkait kebutuhan berkas verbal, yang kedua update berkala papan pengumuman informasi berkas, dan yang ketiga sosialisasi informasi terkait bekas pengajuan. Untuk isu kedua mungkin cukup ini. Baik, terima Saya kembalikan ke Mbak kasih Sela. Bu Sandea. Isu kedua ini berarti tentang informasi di depan gitu ya, PTSP dan sebagainya di madrasah. Oke, selanjutnya yaitu isu ketiga. Isu ketiga ini yang akan disampaikan oleh Bu Toatun. Kami persilahkan. Bu Toatun, apakah sudah bergabung? Bu Toatun kami persilahkan.
Oke, baik. Sepertinya ada beberapa kendala. Ini biar saya sekaligus gitu ya untuk memaparkan sedikit saja. Isu ketiga ini tentang kedudukan dan peran ASN. Jadi isu utamanya adalah belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan madrasah sebagai sumber belajar. Jadi data dan fakta yang ada yang pertama yaitu rata-rata kunjungan siswa ke perpustakaan ini hanya 50 sampai 15% siswa per minggu yang mengakses SKI. Kebetulan Ibu Toat ini adalah pemangku guru SKI. Yang kedua yaitu siswa mengaku di perpustakaan karena dianggap lebih mudah. Selanjutnya, perpustakaan belum dilengkapi layanan digital atau katalog online yang memudahkan mengintegrasikan kegiatan belajar di perpustakaan, misalnya proyek literasi atau studi pustaka. Dampaknya, keterampilan literasi sejarah rendah dan sumber pengetahuannya kurang beragam, cenderung mengandalkan materi guru saja. Yang selanjutnya yaitu kurang terlatih mencari, memilih, dan mengolah informasi secara kritis. Yang selanjutnya dampaknya yaitu kurangnya variasi metode pembelajaran, jadi lebih dominan pada ceramah. Yang terakhir yaitu potensi inovasi pembelajaran berbasis sumber belajarnya belum tergarap. Jadi pihak yang terkena dampak yaitu siswa dan guru. Nah, baik, selanjutnya yaitu isu keempat. Ini saya langsung karena ini kebetulan isunya ada di satuan kerja saya. Jadi isu keempat ini dari kode etik. Jadi isu utamanya yaitu belum optimalnya literasi keagamaan dengan pertimbangan banyaknya hoax seputar isu-isu keagamaan. Jadi literasi keagamaan di masyarakat ini kan masih belum optimal. Jadi terutama kemampuan memilih dan memahami informasinya itu belum begitu dampak optimal gitu dari ajaran, praktik dan isu-isu keagamaan. Jadi hal ini yang membuat sebagian masyarakat ini terpapar hoax, informasi yang keliru. Nah, terkait agama, jadi penyebaran ini pun sering memicu kesalahpahaman, memperkuat stereotip negatif, dan bahkan menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Nah, data dan fakta yang saya dapat itu, menurut survei internal Dinas Kominfo DIY pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul ini 60% warganya itu mengandalkan media sosial dan aplikasi pesan digital gitu ya, seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai sumber utama informasi keagamaan tanpa proses verifikasi. Jadi situasi ini menyebabkan banyak kasus misinformasi terkait isu-isu agama. Jadi seperti tuduhan negatif terhadap kelompok tertentu yang tersebar di grup WhatsApp yang belum jelas validasinya gitu. Jadi belum optimalnya literasi digital ini dan keterbatasan akses sumber ini menjadi pemicu utamanya. Yang kedua dampaknya, jadi minimnya pemahaman yang benar membuat masyarakat itu mudah terpengaruh informasi yang palsu. Jadi tidak tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang keliru. Jadi bisa langsung memicu emosi, menumbuhkan sikap intoleran, hingga mendorong radikalisme. Jadi hoax ini yang tidak tersaring dengan baik juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap tokoh maupun lembaga agama. Dan itu dapat memecahkan persatuan melalui polarisasi dan mengaburkan nilai-nilai ajaran yang sesungguhnya yang harusnya menjadi satu kesatuan gitu. Nah, akibatnya praktek beragama ini menjadi dangkal dan lebih didorong oleh senantiasa
prasangka daripada pemahaman mendalam yang berbasis kajian yang sahih itu benar gitu, sehingga ruang dialog antar umat ini semakin menyempit dan potensi konflik sosial ini semakin besar. Jadi pihak yang terdampak ini banyak sekali, masyarakat umum tentunya, terus tokoh agama dan pemuka masyarakat, pemerintah di kecamatan dan kelurahan pun terdampak, pelajar dan remaja, termasuk juga masyarakat umum dan komunitas lintas agama. Jadi alternatif solusinya yaitu mengadakan pelatihan literasi keagamaan dan digital, lalu pembuatan grup informasi yang resmi, dan kolaborasi sekolah dan pesantren, lalu kampanye anti hoax berbasis komunitas, dan penguatan akses sumber resmi. Baik, itu mungkin dari isu 4. Untuk isu yang kelima, saya persilahkan, ini kebetulan isunya dari Pak Tatit Fajar. Kami persilahkan kepada Pak Tatit Fajar. Baik, terima kasih. Untuk isu yang ada di instansi saya yaitu belum optimalnya penggunaan papan pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Bukuncen. Penggunaannya masih belum optimal, ditandai dengan papan yang jarang diperbaharui, informasi yang tidak lengkap atau sulit dibaca, serta rendahnya perhatian masyarakat terhadap pengumuman tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi papan pengumuman sebagai instrumen keterbukaan informasi publik belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak berupa kurangnya akuntabilitas pelayanan. Data atau fakta yang didapat adalah banyaknya kertas pengumuman lusuh, robek, atau tidak terbaca, dan juga tidak selalu sesuai dengan ketentuan 10 hari sebelum akad. Selanjutnya, dampak yang timbul akibat isu tersebut adalah masyarakat menjadi tidak mengetahui secara terbuka tentang siapa yang akan menikah, yang padahal salah satu fungsi dari pengumuman ini adalah memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan keberatan bila ada alasan syar'i. Kemudian, citra KUA jadi kurang profesional karena dianggap tidak tertib administrasi, kemudian juga tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik sehingga menurunkan akuntabilitas. Pihak yang terdampak dari isu ini adalah pertama calon pengantin, kemudian keluarga calon pengantin, masyarakat, KUA, bahkan Kemenag. Alternatif solusi yang bisa diambil yang pertama adalah mendesain papan yang rapi dengan font besar, plastik pelindung, dan tata letak informatif. Kemudian menjadwalkan pembaharuan setiap kali ada pendaftar baru. Ada pula bisa dengan digitalisasi pengumuman. Kemudian yang terakhir membuat arsip dokumentasi berupa foto papan pengumuman tiap bulan sebagai bukti kepatuhan regulasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tatit Fajar. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 4 tentang manajemen ASN. Beberapa ada yang kita ambil pilar dari manajemen ASN, diantaranya tadi kedudukan dan peran ASN, lalu apa hak dan kewajiban, kode etik, gitu ya. Mungkin beberapa pilar itu yang bisa kami ambil isu dari masing-masing satuan kerja. Mungkin itu dari kelompok 4. Selebihnya saya mohon maaf. Monggo diberi kesempatan dulu untuk temannya melakukan konfirmasi atas yang sudah dipaparkan dari kelompok 4A ini. Monggo silakan Bu Sela. Baik, terima kasih atas pemaparannya teman-teman. Nah, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau hal yang lain, nambah informasi, kami persilahkan. Teman yang di kelompok A ya, yang di kelompok A yang membahas juga terkait manajemen ASN, Bapak dan Ibu, karena nanti pendalaman untuk
paparan kita pada hari ini nantinya itu akan Bapak dan Ibu implementasikan di rancangan aktualisasi jenengan, khususnya pada identifikasi isu. Karena nanti ketika panjenengan melakukan identifikasi isu itu nanti sing dibunyikan, dideskripsikan itu ya ini. Jadi nanti identifikasi isu masing-masing dari jenengan itu kan nanti kan akan mengidentifikasi isu minimal 5. Nah, tentunya nanti dari 5 identifikasi tersebut, jenengan juga harus memilih mana yang masuk di manajemen ASN, mana yang masuk di Smart ASN. Termasuk panjenengan juga menarasikan ya isu panjenengan berdasarkan data dan fakta yang ada di instansi panjenengan plus dampaknya jika isu ini tidak diselesaikan. Karena Bapak dan Ibu semua adalah CPNS golongan ketiga. Maka perlu dipertajam untuk isu ini adalah tidak isu-isu yang asal isu, tetapi memang harus isu yang sumbernya adalah dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Monggo silakan dari kelompok A atau dari kelompok B mau ada yang mengkonfirmasi, menanyakan ketepatan pemilihan isu ini di dalam skup manajemen ASN ini bagaimana? Monggo silakan. Silakan dari kelompok yang nggak paparan berarti ini dari kelompok 3A dan kelompok 2A. Ini dari kelompok 3A. Nanti yang paparan kelompok 1A, yang bertanya nanti dari kelompok 2A. Silakan dari kelompok 3A bisa memberikan komentarnya atau pertanyaan atau jenengan mau menambahkan isu yang jenengan punya silakan. Oke, jadi bergantian biar semuanya berbicara. Dari kelompok 3A. Mohon izin Ibu. Oke. Mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin kepada kelompok 4A untuk bertanya karena mungkin di tugas yang kami kerjakan di kelompok 3 ini masih ada yang kurang. Mungkin di sini di kelompok 4A disampaikan ada pilar manajemen ASN tentang kedudukan dan peran. Kemudian tadi kalau tidak salah ada hak dan kewajiban, kalau nggak salah tadinya. Kemudian dari kelompok 4A untuk menghubungkan dengan isunya bagaimana ya Kak, atau caranya dari isu ditarik ke pilar manajemen itu, cara melakukannya bagaimana? Terima kasih, mungkin bisa dielaborasi. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Mariatu gitu ya. Ya mungkin teman-teman dari kelompok 4A ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita memilih pilar manajemen ini sesuai dengan isu kita masing-masing? Monggo teman-teman 4A. Bu Toatun mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, monggo silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain, nggih? Oke, baik. Saya mungkin mewakili dari 4A. Jadi kami memilih pilar-pilar ini itu sesuai dengan isunya itu dilihat dari misal manajemen ASN ini kan dibagi 4 pilar itu kedudukan dan peran ASN, terus hak dan kewajiban ASN, terus ada kode etik dan yang terakhir adalah sistem merit. Jadi kita satu-satu melihat dulu definisinya seperti kedudukan dan peran ini, kedudukan dan peran ASN ini seperti apa dan masuknya isunya bagaimana ya. Ternyata kan kedudukan dan peran ASN itu yang
menjelaskan atau membicarakan tentang peran ASN itu seperti apa sih? Misal seorang guru atau seorang penyuluh yang kurang optimal, yang tadi ya yang disampaikan ya isu. Nah, atau ini isu yang pertama ini, kurangnya relevansi materi pembelajaran teori sosiologi dengan realitas sosial peserta didik. Nah, dari situ kan berarti kurang optimalnya peran kita sebagai ASN ini yang isu satu ini berarti guru gitu untuk materinya itu kurang relevan pembelajarannya bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi lebih menarik, mungkin seperti itu. Jadi satu-satu kami definisikan, satu-satu kami identifikasikan, oh masuknya kemana ya, kode etik itu seperti apa gitu, informasi dan lain sebagainya, sistem merit seperti apa gitu. Jadi kami identifikasikan satu persatu, gitu mungkin cara kami memilih pilar manajemen ASN ini dari 4 pilar tersebut. Oke, sudah cukup puas jawabannya dari kelompok 3A. Baik Ibu, terima kasih Kak Sela Sama-sama. dan kelompok 4A. Oke, oke. Terima kasih nggih dari kelompok 4A itu ya. Nanti saya penguatan nanti saya di belakang nggih. Terima kasih untuk kelompok 4A dan untuk kelompok 3A ya. Kita beri applause untuk kelompok 4A dan 3A. Oke, selanjutnya oke ya. Selanjutnya sudah saya tulis di chat nggih. Selanjutnya untuk kelompok 1A monggo bisa memaparkan nanti disiapkan. Untuk kelompok 2A bisa memberikan pertanyaan atau penguatan bagi kelompok 1A. Biar ini semua kelompok berperan ya. Jadi ada yang memaparkan, ada yang memberikan komentar. Oke. Izin Bu untuk memimpin diskusi dari kelompok 1A. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Ibu Ratna. Di sini kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu implementasi manajemen ASN. Ya. Kemudian identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN akan dipaparkan tentang teorinya dulu. Kepada yang bertugas, Bapak Ahmad Maliki, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Ahmad Faham atas waktunya. Manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri itu adalah aparatur sipil negara. Dalam arti aparatur sipil negara merupakan penggerak pemerintahan. Pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Penerapan pemerintahan yang akuntabel dan mampu menyediakan layanan publik terbaik merupakan tuntutan masyarakat, terutama di era reformasi birokrasi yang mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja, transparansi, dan kepekaan publik melalui berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah semangat untuk memperbaiki aspek manusianya terlebih dahulu, baru sistem birokrasi dan pemerintahannya. Semangat ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi yang menyebutkan 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yaitu pegawainya itu sendiri. Yang kedua merupakan organisasi, yang ketiga tata laksana, yang keempat peraturan perundang-undangan, kemudian pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja. Sekalipun sistemnya sudah baik, namun tanpa kualitas manusia yang menjalankannya, hanyalah sebuah alat yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Kemudian setelah kita memaparkan tadi bagaimana pengertian dari manajemen isu, kita beralih ke pilar-pilar manajemen isu. Di sini kita sekalian cantumkan isu yang menyangkut dengan pilar manajemen isu tersebut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Avandi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Padam selaku moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu oleh kelompok A nomor 1 hak dan kewajiban ASN. Kurangnya pengembangan karir terhadap pegawai, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena tanpa adanya kompetensi maka kinerja pegawai tidak akan dapat berjalan dengan efektif sesuai yang diharapkan. Selain itu, pengembangan karir juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 21 Ayat 8 bahwa hak dan kewajiban pegawai ASN dalam pengembangan diri yaitu pengembangan talenta dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Selanjutnya, data dan fakta dari diskusi kami yakni terdapat beberapa pegawai yang kurang paham dalam hal tata cara pengelolaan sistem informasi digital terkait dengan pelayanan pendaftaran dan penertiban. Dampaknya yaitu kurangnya pemahaman pegawai ASN dalam mengoperasikan dan mengelola sistem informasi digital. Ini menyebabkan penurunan efektivitas dan efisiensi kinerja. Bagi masyarakat, keterbatasan pemahaman ASN dalam sistem informasi digital berdampak pada akses pelayanan yang lambat, kurang akurat, dan seringkali berbeda. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan berpotensi meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, telah disampaikan tadi bahwa pilar dari manajemen SN adalah ada hak dan kewajiban. Untuk isunya sendiri, terdapat beberapa pegawai kurang paham dalam hal tata cara pengelolaan sistem informasi. Untuk selanjutnya, pilar yang kedua ada tentang meritokrasi. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Lukman. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ahmad Nur Lukman belum ada ya? Mungkin sedang terkendala. Akan saya bacakan tentang meritokrasi. Minimnya pemahaman dan komitmen dalam sistem meritokrasi. Sistem merit merupakan suatu kebijakan dan pendekatan dalam pengelolaan aparatur sipil negara yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu secara adil dan bebas diskriminasi. Konsep ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam seluruh proses manajemen ASN. Pada praktiknya, sistem merit menjadi landasan dalam proses rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, hingga evaluasi kinerja ASN. Menurut Mukijat, sistem merit adalah sistem kepegawaian yang menetapkan pengangkatan pegawai berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Willy menegaskan bahwa sistem ini bertujuan menempatkan individu terbaik dalam setiap posisi berdasarkan kompetensinya. Glenn menambahkan bahwa sistem merit dalam konteks pemerintahan modern merupakan mekanisme di mana kinerja dan prestasi menjadi dasar utama dalam pengembangan karir, kontribusi terhadap pelayanan publik. Secara filosofis, meritokrasi memberikan ruang bagi individu yang benar-benar memiliki kapasitas untuk berkembang dan mendapatkan posisi sesuai kemampuannya.
bukan karena relasi personal, politik, ataupun latar belakang primordial. Hal ini juga menjadi instrumen yang penting dalam meminimalisir praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi tantangan dalam birokrasi Indonesia. Data dan fakta berdasarkan hasil observasi yang dilakukan salah satu peserta dalam lingkup instansi kerjanya untuk mengidentifikasi sistem meritokrasi dengan hasil sebagai berikut. Sebagai pegawai dalam instansi yang mereka tempati, beberapa pegawai belum paham terkait sistem meritokrasi, apa fungsi dan gunanya, dan istilah tersebut masih dirasa asing dalam lingkungan kerjanya, padahal para pegawai sudah bekerja di instansi tersebut sekitar 10-15 tahun. Dampaknya bagi mereka yang paham tentang sistem meritokrasi, itu dapat meningkatkan motivasi dan kerja keras, mendorong efisiensi produktivitas, meminimalkan nepotisme dan korupsi, mendukung inovasi dan kreativitas, mewujudkan keadilan dalam seleksi. Bagi yang belum memahami tentang sistem meritokrasi, itu dapat mengabaikan ketimpangan awal, membebani individu secara psikologis, menciptakan elitisme dan kesenjangan sosial, memunculkan ilusi keadilan, merugikan kelompok marginal. Yang selanjutnya tentang pilar manajemen kasus tentang kode etik yang akan dibacakan oleh Bapak Ainul Yakin. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Yang pertama ada kode etik. 1. Gratifikasi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan seluruh masyarakat di berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan secara tidak adil, seseorang maupun kelompok mendapatkan sebuah keuntungan pribadi dari tindakan kecurangan melalui korupsi tersebut. Seperti yang dikatakan, dilanjut bawah aja Pak, turun. Dalam perspektif sosiologi korupsi, tindakan korupsi dianggap sebagai gejala sosial yang menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Karena dengan adanya korupsi, kehidupan di masyarakat menjadi tidak damai dan bila tidak diberantas, beberapa aspek kehidupan di dalam masyarakat juga terus terpengaruh. Tindakan korupsi dapat dikaji dengan melihat bagaimana interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi tersebut, serta melihat sebuah kultur atau budaya yang ada di dalam struktur sebuah institusi. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan yang bertugas dalam mengurus administrasi publik maupun pihak pemberi layanan administratif lainnya yang seluruh kegiatannya berkaitan dengan masalah pendokumenan masyarakat seperti pencatatan sipil, pembuatan surat izin, pengurusan kartu identitas seperti KTP dan akte kelahiran. Turun, Pak. Data dan fakta. Hasil dari observasi dari penulisan terhadap pegawai yang kerja di suatu instansi masih ditemukan adanya praktek yang secara tidak sadar masuk ke dalam kegiatan gratifikasi. Seperti penerimaan berupa barang atau hadiah, masih dibutuhkan penyadaran dan pemahaman yang dalam pada diri sendiri bahwa sebagai aparatur sipil negara hanya menerima pemberian dari negara berupa uang upah. Dikatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan apabila tidak dilakukan, maka dirasa menjadi sesuatu yang tidak lumrah dan bahan pembicaraan. Hal-hal tersebutlah yang membuat hal sekecil itu dipandang maklum dilakukan. Dampak negatif gratifikasi yang pertama adalah merusak integritas aparatur sipil negara, yang kedua melemahkan sistem pelayanan publik, yang ketiga menghambat reformasi birokrasi, yang keempat sanksi hukum dan administrasi. Dampak positif penolakan gratifikasi yang pertama adalah meningkatkan citra ASN sebagai pelayan publik yang bersih dan profesional, yang kedua mendorong budaya anti korupsi, yang ketiga mewujudkan pelayanan publik yang adil dan setara, yang keempat memberi teladan
yang baik bagi rekan kerja dan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada seluruh kelompok 1A atas presentasinya. Begitu pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1A. Mungkin ada tanggapan. Kami persilahkan. Oke, dari kelompok 2A ini utamanya, silakan. Baik, Bu, izin bertanya. Saya Ikhwan dari kelompok 2A. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Monggo. Izin bertanya, dari isu yang diangkat oleh kelompok 1A, itu kan isu yang diangkat adalah antara lain itu ada kurangnya pengembangan karir terhadap ASN, kemudian minimnya pemahaman dan komitmen dalam sistem meritokrasi, dan yang ketiga adalah gratifikasi. Dari ketiga isu itu, apakah isu itu benar-benar ada di instansi dari Bapak atau Ibu yang ada di kelompok 1A? Itu aja, terima kasih. Karena kemarin setahu saya dari penugasannya itu adalah isunya itu berkaitan dengan yang ada di instansi Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita jawab dulu atau bagaimana, Ibu? Langsung dijawab. Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ikhwan Restu Nugroho dari kelompok 2A. Untuk kami di sini tidak langsung menjelaskan instansi mana yang menjadi tujuan isu kami. Karena apa? Karena setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk menghilangkan isu itu di mana terjadi, gitu. Jadi kami langsung cantumkan seperti contoh. Nah, terdapat beberapa pegawai yang kurang paham dalam hal tata cara pengelolaan sistem digital terkait pelayanan pendaftaran dan penghasilan, dan kami tidak cantumkan di sini di KUA mana, tapi itu kita melakukan carian isu tersebut itu berdasarkan observasi dan wawancara langsung yang kami lakukan. Gitu. Terima kasih. Kita juga ada foto dokumentasi dari saat kita melakukan wawancara, cuma kami tidak mencantumkannya. Terima kasih. Begitu dari Oke, mungkin cukup ya untuk kelompok 1A dan 2A. Upload dulu untuk kelompok 1A dan 2A. Kemudian nanti untuk paparan kelompok 3B dan 2B mungkin waktunya bisa agak dipersingkat, nggih. Kita manfaatkan waktu karena ini sudah 15.23 ya, kita manfaatkan waktu 10 menit saja untuk pemaparan kelompok 3B dan 2B. Kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk penjelasan penugasan untuk asinkronus yang kedua. Monggo silahkan dari kelompok 3B untuk yang Smart ASN dipersilahkan. Nanti untuk komentatornya adalah dari kelompok 4B. Jadi persiapan kelompok 4B ya nanti bisa memberikan masukan, bisa menyimak apa yang disampaikan dari kelompok 3B. Oke. Monggo moderatornya. Ngapunten Bu, boleh tanya terlebih dahulu. Ini Oke. terkait dengan untuk menghemat waktu, apakah masing-masing seperti tadi, masing-masing anggota Monggo kelompok bebas. memaparkan untuk isu. Oh, nggih, langsung mawon nggih, Bu. Boleh. Se- Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok 3B, jadi kami kemarin dalam proses diskusi, jadi yang kami kemarin memahami bahwa setiap anggota kelompok masing-masing mengajukan isu, dan dari isu yang sudah diambil
nanti dianalisis untuk masuknya di Smart ASN kah atau di manajemen ASN. Langsung mawon ini untuk isu yang dari masing-masing kelompok. Isu yang pertama adalah belum optimalnya edukasi tentang sampah berdampak terhadap kebersihan lingkungan madrasah. Itu masuknya di kategori ASN karena lebih terkait dengan pengelolaan program lingkungan dan pembiasaan perilaku bukan pilar digital. Yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang etika bermedia digital berdampak pada cyberbullying. Masuknya di kategori Smart ASN karena berhubungan langsung dengan literasi etika digital dan keamanan berinternet. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium komputer di sekolah. Dia masuknya bisa di Smart dan di manajemen. Aspek digital ada, tapi juga menyentuh pengelolaan di fasilitas. Yang keempat, kurang optimalnya pembiasaan nilai-nilai pendidikan khas kejogjaan pada mata pelajaran bahasa Jawa. Masuknya di manajemen ASN karena fokus pada pelestarian budaya dan pembentukan karakter bukan ranah digital. Yang kelima, kurangnya optimalisasi media sosial Instagram sebagai sarana pembelajaran mahasiswa Fakultas Syariah. Masuknya di kategori Smart ASN. Alasannya adalah berkaitan dengan adaptasi budaya digital untuk pembelajaran. Untuk di bagian data, fakta, dan pihak yang terdampak, isu yang pertama, datanya adalah yang pertama 60% siswa belum paham pemilahan sampah. Plastik masih berserakan, tempat pembuangan akhir belum memadai. Dampaknya adalah lingkungan madrasah menjadi kotor, potensi penyakit, citra madrasah menurun, dan kesadaran lingkungan siswa rendah. Pihak yang terdampar adalah 1 siswa, 2 guru, 3 tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar. Untuk isu yang nomor 2, kurangnya sosialisasi tentang etika bermedia digital berdampak pada cyberbullying. Di situ datanya adalah yang pertama 99,16% peserta didik usia 13 sampai 18 tahun akses internet. Data diambil dari APSI tahun 2022. 58,5% peserta didik usia 13 sampai 18 tahun ketergantungan gadget. Yang ketiga, 45% anak Indonesia korban cyberbullying itu didapatkan dari UNICEF tahun 2023. Dampaknya adalah konsentrasi rendah, emosional, stres, hilangnya norma kesopanan, cyberbullying, hingga gangguan psikis dan bunuh diri. Untuk isu yang ketiga, datanya lab komputer hanya menggunakan 20% waktu efektif dialihfungsikan sebagai kelas. Sebagai guru belum terlatih TIK dan kerusakan perangkat sering terjadi. Dampaknya adalah keterampilan digital siswa rendah, investasi tidak maksimal, dan kesiapan CBT berkurang. Pihak yang terdampak adalah siswa guru madrasah atau sekolah. Yang keempat, datanya hanya 25% siswa konsisten menggunakan bahasa Jawa Krama. Guru terbatas waktu integrasi budaya lokal, siswa lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, media pembelajaran interaktif kurang bervariasi. Dampaknya adalah menurunnya kemampuan unggah-ungguh, hilangnya identitas budaya lokal, rendahnya rasa hormat. Dan yang terakhir, kurang optimalnya media sosial, Instagram sebagai sarana pembelajaran mahasiswa Fakultas Syariah. Datanya, penggunaan Instagram di Indonesia kurang lebih 103 juta jiwa. 80% mahasiswa menggunakan Instagram untuk pembelajaran. 80% mahasiswa gunakan Instagram untuk pembelajaran, namun belum terstruktur. Yang ketiga, akun Instagram fakultas belum terintegrasi dengan RPS. Dampaknya adalah peluang pembelajaran digital terbuang, rendahnya keterlibatan akademik online, citra fakultas stagnan, dan resiko disinformasi. Pihak yang terdampar, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, yang dari Fakultas Syariah, calon mahasiswa, atau publik umum. Seperti itu Ibu, hasil diskusi dari kelompok 3B. Monggo dari kelompok yang lain untuk menanggapi hasil paparan dari diskusi kelompok Dari kami. kelompok 4B, silahkan. Mohon izin Ibu,
mewakili kelompok 4B untuk menanggapi terkait apa yang dipaparkan oleh kelompok 3B. Izin konfirmasi yang pertama adalah terkait dengan tadi pemilahan isu. Mungkin seperti yang kami peroleh untuk di bagian kelompok B itu fokus kepada identifikasi kategori Smart ASN. Nah, mungkin sarannya adalah hanya mengelompokkan isu-isu yang di kode Smart ASN saja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan 4 pilar Smart ASN yang kemarin juga disampaikan oleh Ibu Ratna, ada 4 pilar yang mungkin itu perlu disinggung dalam hal ini agar nantinya juga memberikan kami kemudahan bagaimana menarik isu ini masuk dalam pilar yang mana. Dan ketika 4 pilar itu harus satu isu itu satu pilar atau boleh beririsan atau seperti apa. Nanti mohon izin konfirmasi tambahannya Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan data dan fakta yang dipaparkan. Tadi beberapa ada fakta terkait dengan data global Indonesia. Nah, apakah ini memang data dan fakta yang harus kita tampilkan itu secara global, isu global, yang juga relevan dengan instansi kita, atau cukup fokus pada data dan fakta yang ada pada instansi atau unit kita di mana itu sedang kita angkat atau dibicarakan dalam konteks unit kerja kita. Terima kasih, demikian Ibu Ratna. Terima kasih. Monggo silahkan mungkin bisa dijawab dulu dari kelompok 3B. Baik, Silakan. terima kasih Bu Ratna. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan pembagian tupoksi ya sebenarnya. Kemarin mungkin kelompok kami memaknai bahwa masing-masing individu kita hanya mengajukan isu, lalu dari 5 isu yang sudah diajukan itu nanti masuknya ke ranah Smart ASN atau di manajemen ASN seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan pilar-pilarnya sebenarnya sudah kami cantumkan juga, cuma karena ngapunten terbatas dengan waktu, jadi langsung kita memaparkan untuk isu-isu apa saja yang sudah sudah disumbangkan oleh masing-masing anggota kelompok. Terus untuk pertanyaan yang ketiga tadi, untuk yang terkait data global, mungkin salah satu anggota dari kelompok saya mau menambahkan, Bapak Nurdianta mungkin yang terkait dengan fakta globalnya. Oke, mohon izin menjawab. Ini data yang saya peroleh memang dari data global Indonesia. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, data ini hampir relevan dengan yang ada di sekitar kita. Dari penggunaan internet mungkin, kemudian dari akses gadget itu hampir sama levelnya. Kalau misalkan kita mengajukan semacam poll, mungkin hasilnya tidak akan jauh-jauh dari data. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Pak Nudianta atas jawabannya. Mungkin sedikit menambahi untuk terkait dengan data dan fakta, kita berpikiran seperti ini. Nanti ketika menjelaskan di bagian latar belakang, kita bisa membuat atau menambahkan tambahan alasan kenapa kita memilih alasan judul tersebut untuk menguatkan isu yang akan kita angkat seperti itu. Nah, terus Ibu Ratna. Oke, nanti penguatan saya di akhir, nggih. Selanjutnya mungkin langsung saja, nggih, aplaus dulu untuk kelompok 3B dan 4B. Selanjutnya silakan paparan dari kelompok 2B yang nanti memberikan pernyataan, penguatan, tambahan, masukan nanti dari kelompok 1B. Oke, Bu, izin saya ambil alih kelas sore ini. Kami dari kelompok 4B kemarin mendapatkan isu tentang Smart ASN. Isu yang pertama akan disampaikan oleh Pak Ilham. Langsung mawon, monggo Pak Ilham. Oke, mohon izin untuk menyampaikan. Untuk isu yang pertama adalah minimnya penggunaan media visual
minimnya penggunaan media visual dalam penyuluhan agama secara tatap muka di KUA Kapanewon Gedang Seri tahun 2025. Nah, jadi isu ini muncul akibat dari kurangnya inovasi dan fasilitas dari penyuluhan secara menggunakan media visual secara tatap muka. Nah, adapun beberapa data dan fakta yang menyebabkan munculnya isu ini adalah yang pertama adalah keterbatasan fasilitas, tentunya yang kedua yaitu kurangnya kesadaran pentingnya penyuluhan menggunakan media visual oleh penyuluh agama. Kemudian yang ketiga kondisi geografis dan demografis wilayah. Jadi Kapanewon Gedang Seri itu konturnya adalah perbukitan atau pegunungan. Jadi menyulitkan untuk penyuluhan menggunakan media visual. Adapun dampak dan para pihak yang terdampak adalah yang pertama masyarakat, tentunya masyarakat akan bosan dengan penyuluhan yang konvensional menggunakan metode ceramah saja. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap KUA sendiri, yaitu tentu kalau masyarakat bosan akan menyebabkan kredibilitas penyuluh dan tentunya secara tidak langsung terhadap KUA sendiri. Kemudian dampak yang ketiga adalah terhadap generasi muda. Tentunya generasi muda akan bosan dengan ceramah ataupun penyuluhan yang menggunakan metode konvensional seperti ceramah, sehingga mereka akan minim mendapatkan literasi-literasi keagamaan. Kemudian keterkaitan isu ini terhadap substansi Smart ASN adalah yang pertama dengan digital skill, tentunya dengan kemampuan, berkaitan dengan kemampuan, minimnya kemampuan penyuluh dalam kemampuan literasi digital. Kemudian yang kedua adalah digital culture atau kebiasaan menggunakan media digital. Tentunya ini adalah akibat dari kurangnya keterampilan dalam menggunakan media digital tadi. Mungkin ini dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan isu yang kedua, yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran bahasa Jawa oleh guru terhadap siswa di MTS Negeri 5 Cilacap selama tahun 2020. Jadi, dari deskripsi isu ini muncul ketika guru bahasa Jawa itu kurang mengoptimalkan adanya media digital atau media pembelajaran secara daring ataupun online seperti itu. Kemudian adapun data dan fakta didapatkan dengan hasil wawancara, yaitu wawancara dengan guru bahasa senior. Dapat disimpulkan bahwa memang siswa-siswi di MTS 5 Cilacap itu kurang menggunakan bahasa Jawa Promo di kegiatan pembelajaran bahasa Jawa sendiri. Kemudian sarana prasarana yang kurang mendukung, jadi di MTS Negeri 5 Cilacap ini terdapat 3 TV digital di 3 kelas. Jadi memang belum merata untuk sarana prasarana yang bisa mendukung pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga, kurang adanya inisiatif guru. Jadi karena memang sarana prasarana yang terbatas, namun memang ada LCD portable. Jadi setiap pembelajaran itu guru terkesan tidak mau mengambil di setiap pembelajaran karena terkesan ribet seperti itu. Kemudian dampak jika isu ini sendiri tidak diselesaikan bisa berdampak terhadap yang pertama siswa. Jadi memang ini akan mempengaruhi tingkat kesopanan karena bahasa Jawa itu menyangkut pada tingkat kesopanan siswa itu sendiri. Jika mereka tidak menguasai bahasa Jawa, maka kurangnya sopan santun pada tutur kata ataupun sikap mereka. Dan dampak terhadap guru, jika siswa itu sendiri kurang menerapkan sopan santun, maka guru juga akan tidak dihargai oleh siswa. Kemudian dampaknya terhadap orang tua, jika siswa pun tidak menggunakan bahasa Jawa Kromo, baik di pembelajaran maupun komunikasi dengan guru, siswa pasti akan tidak menggunakan bahasa Jawa di lingkungan rumah, apalagi ke orang tua. Kemudian dampak instansi, ketika orang tua merasa sopan santun anak ataupun tutur kata anak tidak mempelajari bahasa Jawa dengan baik, maka instansi atau MTS 5 Cilacap ini akan dianggap tidak berhasil dalam mendidik siswa. Kemudian keterkaitan isu terhadap substansi Smart
ASN. Yang pertama, digital skill. Guru bahasa Jawa harus memiliki kemampuan digital sehingga akan menarik minat belajar siswa terhadap bahasa Jawa itu sendiri. Kemudian menciptakan digital culture atau budaya digital sehingga siswa juga memandang bahwa digital ini sebagai media pembelajaran mereka, bukan hanya metode konvensional. Kemudian ada digital etika digital. Jadi setelah guru memperkenalkan digital, kemudian juga siswa diarahkan untuk menggunakan digital secara bijak, yaitu sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian digital safety, guru bahasa Jawa juga seharusnya bisa menggunakan situs-situs ataupun aplikasi yang tidak berbahaya bagi siswa. Kemudian presentasi selanjutnya, silahkan untuk. Oke, karena Bu Ikelima menjadi moderator, saya akan membacakan isunya Bu Ikelima. Isunya adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana pembinaan program caping atau calon pengantin peduli lingkungan melalui konten digital di KUA Kalasan Sleman DIY. Nah, isu ini muncul dari kurangnya optimalisasi media sosial dalam sosialisasi program caping atau calon pengantin peduli lingkungan. Selanjutnya Bu Ikelima, kemudian data dan fakta yang mendukung isu ini adalah potensi media sosial ini sangat besar, tapi pada kenyataannya belum dioptimalkan atau masih sedikit frekuensinya untuk melakukan sosialisasi program caping tadi. Kemudian yang kedua adalah minimnya inovasi konten. Artinya sudah dilakukan, tapi inovasinya masih kurang, baik itu dari segi kualitas konten ataupun dari frekuensi unggahan sosialisasi program caping tersebut. Kemudian dampak dan pihak yang terkena dampak. Yang pertama adalah pesan edukasi lingkungan tidak akan menjangkau calon pengantin secara luas. Kemudian yang kedua, potensi partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan menjadi berkurang. Adapun yang ketiga, reputasi program dan KUA sebagai lembaga pembina masyarakat bisa melemah atau menurun di mata masyarakat. Kemudian pihak yang terdampak yaitu calon pengantin tentunya, kemudian yang kedua KUA Kalasan kehilangan peluang meningkatkan kinerja, kemudian yang ketiga adalah lingkungan hidup, kemudian yang keempat adalah masyarakat luas atau masyarakat umum. Adapun keterkaitan isu terhadap substansi Smart ASN, yang pertama adalah digital skill, tentunya berkaitan dengan kemampuan penyuluh dalam melakukan sosialisasi melalui media sosial. Yang kemudian yang kedua adalah digital culture atau kebiasaan menggunakan media sosial tadi sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi caping ataupun sosialisasi yang program yang lain. Kemudian yang ketiga adalah digital etik atau sikap adaptif yang harus dimiliki seorang ASN dalam merespon perubahan perilaku komunikasi masyarakat. Mungkin ini saja untuk isu yang ketiga. Baik, mau izin melanjutkan untuk isu yang keempat terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi gurubkkonselor.com sebagai aplikasi bimbingan konseling di MTS Negeri 7 Bumen. Ini berdasarkan dari isu terkait dengan Smart ASN yang mana gurubkkonselor.com ini sebenarnya sudah bisa digunakan aktif per Juli 2025, namun sampai sekarang per Agustus 2025 ini masih belum optimal untuk penggunaannya. Ada beberapa data dan fakta yang mendukung isu ini, di antara yang pertama tingkat partisipasi yang rendah, yaitu terkait dengan data siswa yang dimasukkan di aplikasi masih ada yang kurang sehingga siswa tidak bisa login, terverifikasi di aplikasi. Yang kedua, minimnya inisiatif pribadi, ini terkait dengan inisiatif dari guru BK yang kurang memahami pentingnya aplikasi tersebut. Yang ketiga, keterbatasan menu di aplikasi, karena memang aplikasi ini masih dalam tahap perbaikan, jadi memang untuk menunya itu masih terbatas. Nah, untuk dampaknya dan para pihak yang terdampak apabila isu tidak diselesaikan, yang pertama itu dampak kepada siswa. Apabila siswa belum bisa verifikasi ke email, maksudnya apabila belum bisa masuk ke aplikasi, maka siswa tidak bisa login dan
masuk ke aplikasi sehingga mereka belum bisa mempelajari secara online dan tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan melalui aplikasi. Yang kedua, kurangnya informasi data siswa, karena dalam aplikasi ini sudah nge-link terkait dengan data pribadi siswa yang sangat lengkap. Yang ketiga, penurunan kepercayaan kepada BK, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi berbayar dan tentunya diharapkan guru BK akan semakin adaptasi dengan era teknologi. Nah, untuk yang C, keterkaitan isu terhadap substansi manajemen ASN. Yang pertama adalah digital skill, yang mana guru BK ini memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi digital ini, sehingga guru BK mau tidak mau harus menyesuaikan diri dan belajar mengasah kemampuan dan keterampilan digital. Yang kedua, digital kultur. Yang ketiga, digital etik, dan keempat, digital safety. Kemudian untuk yang isu kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, isu yang kelima adalah belum optimalnya strategi guru dalam pemanfaatan laboratorium untuk meningkatkan pemahaman fisika siswa di MAN 1 Cilacap tahun 2025. Dan isu ini muncul ketika laboratorium itu sendiri kurang dimanfaatkan oleh siswa karena dialihfungsikan sebagai kelas. Kemudian kurangnya keterlibatan siswa untuk praktikum fisika. Adapun data dan fakta yaitu frekuensi penggunaan laboratorium, di mana biasanya dalam satu semester itu hanya sebanyak 1-2 kali. Kemudian permasalahan penataan dan keberadaan alat laboratorium yang belum sistematis. Kemudian keterbatasan waktu, yaitu kelas 10 hanya mendapatkan 2 jam pelajaran fisika dalam 1 pekan. Kemudian kurangnya kemampuan guru dalam mengelola laboratorium itu sendiri. Nah, dampak dan para pihak yang terkena dampak yaitu siswa. Jadi siswa itu tidak bisa melakukan praktik secara maksimal. Kemudian terhadap guru, beban mengajar guru itu lebih berat karena tidak ada sarana yang mendukung praktik fisika tersebut. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap madrasah, yaitu MAN 1 Cilacap. Jika hasil belajar siswa rendah dan fasilitas juga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, maka citra madrasah juga di mata masyarakat akan menurun. Kemudian dampak terhadap orang tua, yaitu orang tua mungkin merasa bahwa madrasah belum memberikan pembelajaran yang maksimal. Jadi isu madrasah dalam masyarakat juga akan berkembang dan kualitas pendidikan MAN 1 Cilacap juga bisa menurun. Nah, keterkaitan isu ini terhadap substansi Smart ASN yaitu digital skill. Jadi guru juga dituntut memiliki keterampilan dalam perangkat digital yang mendukung pembelajaran sebagai pengganti laboratorium fisika. Kemudian digital culture, guru juga harus bisa membawa budaya digital tersebut untuk memaksimalkan potensi siswa dalam belajar fisika. Kemudian ada digital etik. Dengan menggunakan perangkat digital, guru juga harus mengontrol etika digital bagi siswa. Begitu juga digital safety. Jadi guru harus memastikan aplikasi digital atau metode digital ini aman bagi siswa. Seperti itu presentasi dari kelompok 2B. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi isu yang baru saja dipresentasikan oleh kelompok kami itu merupakan isu yang terjadi pada satuan kerja kami. Monggo untuk kelompok lain bisa memberikan tanggapannya. Oke, utamanya dari kelompok 1B. Ini tadi yang paparan kelompok 2 kan. Kelompok 1B silahkan. Izin bertanya Ibu, terkait tadi aplikasi guru BK, eh, apa saja data yang diambil dari siswa dan juga bagaimana tingkat keamanan data tersebut. Hal ini berkaitan dengan aplikasi tersebut adalah aplikasi berbayar dan apabila data itu tidak aman dan bisa terjadi kebocoran, bisa menjadi evaluasi ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Syarifudin. Monggo mungkin Bu Iswati boleh menanggapi.
Baik, mohon izin menjawab untuk Pak Ahmad Arifuddin terkait dengan data apa saja yang kita himpun di aplikasi ini. Untuk siswa yang pertama itu kita mengumpulkan angket terlebih dahulu, Bapak. Itu karena ada item wajib yang memang harus dikumpulkan sebelum nantinya diverifikasi ke aplikasi. Yang pertama itu terkait dengan email siswa, yang kedua nama siswa, dan kelas siswa. Nantinya kita akan import data tersebut di aplikasi. Itu data mentah yang pertama. Nah, yang kedua itu terkait dengan profil siswa. Itu terkait dengan angket. Jadi untuk angket sendiri itu banyak ininya Pak, banyak macamnya juga terkait dengan mungkin data pribadi siswa, data keluarga siswa dan lain sebagainya. Itu untuk data siswa secara profil pribadi. Nah, yang lain juga terkait dengan penugasan itu ada juga Pak. Karena memang kita untuk akses siswa itu untuk penugasan juga, penugasan terkait dengan layanan BK. Itu yang terkait dengan data yang kita himpun ya Pak. Nah, untuk keamanan datanya untuk sependek ini Bapak, mohon izin karena memang aplikasi ini juga baru kita terapkan per tahun ini, jadi mungkin kita juga baru beradaptasi dengan aplikasi ini ya Pak. Jadi untuk datanya memang kita itu berbayar melalui salah satu vendor Bapak, mohon izin. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Iswati atas tanggapannya. Bisa diterima Pak Ahmad Arifuddin? Ya, mungkin ada tanggapan dari peserta lain, teman-teman yang lain. Ya, mungkin cukup ya, Saya karena cukupkan. keterbatasan waktu, nggih. Baik, saya akan memberikan penguatan ya terkait data dan fakta. Jadi nanti Bapak dan Ibu pada saat panjenengan menyusun, nanti setelah ini akan saya jelaskan, nggih, untuk penugasan di LK kelima itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan kita secara kelompok. Hanya memang betul ya tadi di kelompok berapa tadi yang tugasnya adalah Smart ASN, tetapi di situ dimunculkan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi sebenarnya kalau untuk penugasan kelompok ini memang sudah kita kerucutkan ya. Untuk yang kelompok A adalah terkait manajemen ASN, yang kelompok B adalah terkait Smart ASN. Hanya besok pada saat panjenengan, ya mungkin saya langsung penguatannya sambil saya jelaskan penugasan, nggih. Jadi nanti, nggih, Bapak dan Ibu pada saat menyusun tugas asinkronus kedua yang besok pagi akan kita paparkan, bukan besok pagi ya, besok jam 1 setelah saya seminar, nggih. Bapak dan Ibu nanti ada waktu, nggih, mungkin pagi hari Bapak dan Ibu bisa sambil diselesaikan. Yang penting diselesaikan sebelum jam 1 ya. Nanti jam 12 ya. Nanti Bapak dan Ibu melakukan identifikasi isu. Jadi isunya adalah isu yang ada di dalam instansi Bapak dan Ibu. Ya, isu yang ada di instansi Bapak dan Ibu tentunya nanti Bapak dan Ibu itu Bu Ratna ngapain sih ngasih penugasan kayak gitu ya. Ini saya tunjukkan. Jadi sebenarnya ketika panjenengan menyusun yang namanya deskripsi isu Bapak dan Ibu, nanti di sini akan ada, ini kurang ini. Ini tadi sudah saya beri masukan. Jadi ketika panjenengan mendeskripsikan isu yang panjenengan punya, Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu ini adalah masuk dalam kategori manajemen ASN atau Smart ASN. Berikutnya yang harus dimunculkan di deskripsi isu adalah data dan fakta yang tentunya data dan fakta itu adalah data dan fakta yang ada di instansi Bapak dan Ibu masing-masing, bukan berupa data atau fakta yang sifatnya adalah secara nasional. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, apakah di dalam satu isu tersebut itu harus satu atau bisa dua di agenda ketiga? Ya, cenderungnya nanti seperti apa? Kalau memang lebih cenderung ke manajemen ASN, ya tuliskan manajemen ASN. Kalau cenderungnya ke Smart ASN, ke Smart ASN. Tentunya ketika panjenengan memutuskan bahwa ini masuk atau bersumber pada Smart ASN atau manajemen ASN, tentunya harus ada pemikiran secara logis atau penjelasan secara logisnya. Kalau misalnya ini satu isu ini aslinya dua-duanya yo manajemen ASN yo Smart ASN untuk juga. Monggo ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengambil sebuah kesimpulan isu ini adalah berdasarkan pada Smart ASN atau manajemen ASN tentunya
diberi penjelasan seperti tadi ketika panjenengan paparan. Kemudian di deskripsi isu tadi ya munculkan data fakta, kemudian isu tersebut bersumber dari apa, lanjut dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan sama persis dengan penugasan kelompok. Cuma bedanya nanti ini adalah isunya adalah isu yang jenengan punya sesuai dengan tugas panjenengan, tusi jabatan panjenengan atau tusi yang ada di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian nanti Bapak dan Ibu dari isu yang panjenengan punya yang minimal 5 itu nanti jenengan tapis dengan APKL yang sudah diajarkan oleh teman-teman fasilitator pada agenda pertama. Setelah di APKL dari 5 ketemu 3 Bapak dan Ibu tapis lagi dengan yang namanya USG. Dari USG ketemu satu core isu, kemudian perdalam lagi untuk mengetahui akar penyebab dengan menggunakan diagram fishbone itu nomor 2. Nah, kemudian nanti gagasan kreatifnya itu apa untuk menyelesaikan core isu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu tugas individu 4 atau LK5 ini Bapak dan Ibu ini mengantarkan panjenengan untuk masuk pada tugas habituasi hari ke-13, 14, 15. Ya, prinsipnya kalau tugas ini selesai, kemudian besok kita paparkan, walaupun mungkin tidak bisa secara semuanya harus ready. Besok untuk tugas paparan ini akan saya spin ya dari 40, Mbak Ulfa ini pesertanya 40 ke 41? 40 ya? Ya dari Ibu 40. harusnya 40. 40 ya, 40. Jadi nanti saya spin, Bapak dan Ibu monggo nanti bisa memaparkan LK5 ini. Untuk yang LK4, tugas individu learning journal kedua, Bapak dan Ibu seperti kemarin hanya membuat video yang diupload seperti kemarin waktu menyusun learning journal yang pertama. Yang fokus dulu ya Bapak dan Ibu silakan fokus ke LK5 terlebih dahulu. Oke, nanti kalau Bapak dan Ibu bingung iki manajemen ASN atau smart ASN, modulnya dibuka kembali. Modul smart ASN, modul manajemen ASN-nya nanti dibuka kembali Bapak dan Ibu. Jadi modul yang ada itu tidak hanya untuk ngebak-ngebaki file panjenengan ya, tetapi tentunya nanti Bapak dan Ibu misalnya terkait tentang sistem rate. Nah, sistem merit ini adalah tentang pengelolaan SDM. Misalnya di Bapak dan Ibu itu masih ada penugasan-penugasan yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik atau apa, itu kan berarti bisa ini adalah sumber isunya adalah dari manajemen ASN difokuskan pada bagian di sistem merit ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu hal-hal yang harus Bapak dan Ibu buat ya pada LK kelima silakan ada pertanyaan karena nanti LK5 ini sebenarnya adalah miniatur kita untuk nyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Yang beruntung besok itu malah justru bisa memaparkan karena nanti kalau besok sempat paparan, nanti untuk penugasan di agenda keempat habituasinya sudah sesuai begitu ya dan untuk apa namanya untuk identifikasi isunya udah identifikasi isu yang memang sudah sesuai dengan tusi Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Monggo Pak Nurul Firdaus silahkan. Ibu, matur suwun. Yang ingin saya tanyakan itu tentang tugas individu LK4, Bu. Bedanya sama yang tugas kemarin apa, Bu? Nggih, soalnya kan kemarin di sana juga perintah jelas bahwa yang kemarin itu substansinya adalah tentang MOC dan ya intinya selama di agenda 3 nih, Bu. Ya, Matur suwun. gini beda kalau yang kemarin LK1 itu kan jenengan kan learning journal yang kegiatan sinkronus sama asinkronus 1. Kalau yang LK4 ini jenengan learning journal untuk sinkronus 2, berarti hari ini tadi jenengan sampaikan kegiatan sinkronus 2 itu pemaparan rere kan ngono. Terus kegiatan asinkronusnya apa? Kegiatan asinkronusnya gawe tugas. Gawe tugas termasuk LK5 tadi beda kok Pak?
Kalau yang LK1 kemarin kan jenengan membahas tentang sinkronus 1 dan asinkronus 1, Pak. Nggih, nggih, Gitu. nggih, Bu. Matur suwun. Ya, gitu ya, beda ya. Oke, jadi ini Learning Journal 2 ini adalah lebih pada mereview materi dari kegiatan sinkronus 2 yang jam ini sama kegiatan asinkronusnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Oke. Ibu bertanya Oke, untuk Bu Uung. yang penugasan yang satunya tadi yang itu apakah ada lembar kerja yang Ada. tersembunyi? Silakan dibuka di BLC. Sudah ada petunjuknya, sudah ada file Word-nya di situ Bu Uung. Dibuka di BLC, nggih, sudah ada di bagian tugas kelompok ini. Bentar. Individu 4 Ibu. Ya, individu. Oke, ini di sini di tugas bukan yang 4 Bu. Yang tugas individu yang LK5, yang LK4 ini kan yang tadi. LK4 ini yang isinya apa tadi? Learning. Nah, learning journal toh, Bu. Yang J. ditanyakan Pak Nurul tadi. Nah, kalau yang jenengan tanyakan yang terkait tentang LK5 itu di sini, Bu. Yang tugas individu LK5. Oh, sebentar ini salah anunya. Nah, nanti saya Ya. edit. Ini kemarin saya sudah info sebenarnya ke mana namanya ke ini kan karena cloningan, nggih. Sebentar langsung saya ganti aja mumpung ingat. Kemarin kami J. sudah sebenarnya, tetapi eh, belum sempat diganti. Oke, sebentar, mumpung ingat saya ganti aja. Ya itu maksud saya Bu, soalnya tadi ketika saya buka Oke, isinya sama gitu Bu. enggak, ini harusnya sebentar, mumpung ingat. 2025 Latsar agenda 3 LK LK revisi 1. Soalnya kemarin sempat diganti-ganti. Oke. Ini ya tugas individu identifikasi isu. Oke. Sudah Bu, sudah saya masukkan ke sini ya ke BLC nggih. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan yang ada di BLC nggih. Mohon maaf karena ini memang kemarin sempat katanya saya tidak boleh merubah, tapi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa LK-nya nggak sesuai. Pak Ahmad Arifuddin, monggo Pak. Ya, Bu, izin tanya untuk pengumpulan tugas hari ini kapan itu? Ya sebenarnya harusnya nanti malam Pak. Tapi nggak apa-apa lah sampai besok kira-kira jam 10 nggak apa-apa. Yang penting sebelum kegiatan sinkronus. Ya. Karena besok kan sinkronusnya siang tidak pagi. Oke. Gitu Berarti nggih. di PLC-nya juga besok nggih. Sebelum Nggih. jam 10 nggih. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Nggih. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Nggih. Kalau sudah mungkin saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu sampai ketemu besok siang ya di paparan untuk kegiatan sinkronus ketiga memaparkan untuk tugas asinkronus kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ratna, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok lagi dengan Bu Ratna di jam 1. Oke. Ini saya end meeting. Oke. Mas.